Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Ningtyas Widapurnaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Waringin Barat dari SMP Negeri 2 Pangkalan Banteng. Pada saat ini saya melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak Mariska Mary Agitanda, guru matematika di SMP Negeri 2 Pangkalan Banteng. Selamat siang Pak Agit. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Baik, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pak Agit, kita pada siang hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Oke. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui Pak, dan persiapan dari Pak Agit sebelum Pak Agit nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, di mana nanti saya akan mensupervisi Bapak, pada saat Bapak melakukan pembelajaran. Jadi nanti ada 3 kegiatan Pak. Yang pertama saat ini pra-observasi, lalu yang kedua pelaksanaan observasi atau supervisi kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Apakah Bapak bersedia dan siap untuk melakukan percakapan ini? Saya bersedia, Bu. Alhamdulillah. Kita mulai ya Pak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Agit. Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama kali adalah tujuan pembelajaran Bapak nanti pada saat saya supervisi itu, tujuan pembelajarannya apa? Baik. Untuk tujuan pembelajaran nanti adalah yang pertama menemukan dan memahami konsep dasar teorema Pythagoras dengan eksplorasi sendiri. Kemudian yang kedua membuktikan teorema Pythagoras dengan bantuan alat peraga sederhana. Berarti tujuan pembelajarannya ada 2 ya Pak, yang saya tangkap. Yang pertama adalah menemukan dan memahami konsep dasar teorema Pythagoras. Lalu yang kedua adalah membuktikan teorema Pythagoras dengan alat peraga sederhana. Lalu Pak Agit, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu apa? Untuk area pengembangan ini akan saya fokuskan untuk siswa, yaitu di aspek pengetahuannya, yaitu menemukan dan memahami teorema Pythagoras melalui eksplorasi sendiri, dan dari aspek keterampilan untuk membuktikan teorema Pythagoras dengan bantuan alat peraga sederhana. Selain itu juga saya dalam aspek pengembangan itu memfokuskan untuk pembelajaran diferensiasi yang nanti akan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti area pengembangannya yang pertama tadi yang saya tangkap berkaitan dengan pengetahuan siswa, lalu yang kedua keterampilan, lalu ada area pengembangan selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu ya Pak? Lalu Pak Agit, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak buat nanti? Seperti apa nanti kira-kira? Baik, untuk rancangan pembelajaran nanti saya akan melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan awal siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya yaitu discovery learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Kemudian untuk metode pembelajarannya melalui kegiatan diskusi, kemudian eksplorasi serta presentasi. Jadi Pak Agit sudah merancang pembelajaran ini. Tadi ada strateginya menggunakan diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Lalu yang kedua adalah model pembelajarannya discovery learning. Lalu yang ketiga adalah metode pembelajarannya diskusi ya Pak. Diskusi, lalu nanti
nanti anak akan presentasi, itu nggih. Selanjutnya Pak, untuk media pembelajarannya Pak, Bapak menggunakan media pembelajaran apa? Untuk media pembelajaran nanti yang akan saya pergunakan adalah yang pertama video pembelajaran yang sudah saya siapkan, yang kedua adalah LKPD, kemudian yang ketiga adalah media presentasi, kemudian yang keempat adalah proyektor yang akan saya gunakan. Berarti saya ulang kembali, media pembelajarannya ini Pak sudah menyiapkan betul-betul, ada video, berarti sudah ada ya Pak, sudah dipersiapkan, lalu LKPD, lalu media presentasi. Ini media presentasi maksudnya seperti apa kira-kira? Nanti saya akan menyiapkan pemaparan melalui salah satu aplikasi yaitu PowerPoint untuk bahan tayang di depan ketika kegiatan pembelajaran. Oh ya, lalu ada proyektor itu juga ya sebagai alat bantunya. Untuk penilaiannya Pak Agit nanti menggunakan penilaian apa pada saat pembelajaran? Baik, untuk penilaian nanti saya akan menggunakan penilaian berbasis presentasi dari siswa serta uji pengetahuan siswa ketika kegiatan tersebut di akhir pembelajaran. Oh, berarti ada dua nih penilaian ya. Berbasis presentasi itu berarti pada saat prosesnya ya Pak ya, penilaian prosesnya, lalu yang kedua penilaian setelah pembelajaran ini Bapak akan memberikan soal gitu ya. Kalau yang saya tangkap seperti itu ya Pak. Jadi ada dua. Nah, kira-kira Pak waktu pelaksanaannya kapan pada saat nanti kita melakukan supervisi pembelajaran ini? Untuk pelaksanaan pembelajaran nanti saya akan jadwal saya di hari Rabu ya. Jam 1 sampai dengan jam 2. Untuk pembelajaran matematika. Matematika kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8. Berarti nanti di hari Rabu depan kita akan melaksanakan supervisi Pak ya, di kelas 8 di jam pertama dan kedua pelajaran matematika dengan materi tadi yang saya tangkap kalau nggak salah teorema Pythagoras ya. Oke, terima kasih Pak Agit. Nah, ini nanti setelah kita nanti saya melaksanakan observasi di kelas Bapak, kita setelahnya nanti akan melaksanakan percakapan pasca observasi kita, di mana nanti percakapan pasca observasi nanti kita akan didampingi dengan pengajar praktik saya dari guru penggerak Ibu Kafidom. Jadi nanti kita akan bertiga ya Pak, kita melakukan percakapan seperti itu. Dari hasil percakapan kita hari ini Pak, saat ini kira-kira apa yang bisa diambil dari percakapan kita? Dari percakapan kita tadi saya bisa mengambil gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, sekaligus untuk pemantapan persiapan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berarti ada manfaatnya ya Pak kita melakukan percakapan hari ini. Oke Pak Agit, terima kasih sudah melakukan percakapan praobservasi dengan saya. Saya sangat mengucapkan terima kasih Bapak bersedia saya supervisi nantinya di minggu depan. Berarti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih Pak Agit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi anak. Oke, Bapak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, silakan.
seseorang untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Teman-teman sebelum belajar, kalau kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing berdoa apa? Berdoa apa? Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Ilham. Bentar ya. Buka presensi dulu. Bentar. Tanggal berapa? 30. Siapa yang tidak masuk? Ilham. Andi kita. Apa? Terus? Bikin apa? Sudah lagi? Sudah? Gimana kabar kalian? Sudah makan? Belum. Nanti kalau sudah jam pelajaran selesai, istirahat, silakan makan ya. Kalau uangnya habis, minta sama temannya ya. Biar nanti saling berbagi. Ya. Nah, untuk hari ini ya, Bapak akan memberikan kepada kalian sebuah materi tentang teorema Pythagoras ya. Nah, tadi tentang teorema Pythagoras. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Ada yang namanya teorema dan sebuah kata yaitu Pythagoras. Nah, Pythagoras ini adalah salah satu penemu pencetus sebuah teori dari matematika ya. Pernah Bapak singgung dulu tentang teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita asal usul dulu. Nah, asal usul dari teorema Pythagoras. Ada yang bisa membaca? Bacakan Pan. Asal usul teorema Pythagoras. Pythagoras berasal dari nama seseorang filsuf Yunani pada tahun 570 495 Sampai 495 sebelum Masehi. sebelum Masehi, tapi sebenarnya walaupun disebut Pythagoras, penemu pertamanya bukanlah filsuf ini karena teorema Pythagoras ini sudah digunakan sebelumnya oleh bangsa Babilonia, Mesir dan Tiongkok. Ya, jadi sebenarnya teorema Pythagoras ini dicetuskan oleh filsuf yang namanya Pythagoras. Tapi di sebelumnya masa-masa sebelumnya di bangsa Babilonia, bangsa Mesir dan bangsa Tiongkok sudah menggunakan yang namanya aturan Pythagoras ya. Ibarat kata dulu nggak ada namanya, sekarang sudah ditemukan dan diberi nama teorema Pythagoras. Ada yang tahu masyarakat Babilonia kalau sekarang tinggal di negara mana? Di negara mana? Babilonia itu ada di negara mana? Ada yang tahu? Babilonia. Oke, Babilonia itu sekarang sebutannya adalah negara Yunani. Ya, Mesir sudah tahu semua ya, Mesir ya. Kalau kita beragama Muslim, kalau kita mau naik haji kita ya. Kemudian Tiongkok, semuanya tahu ya Tiongkok di mana? Bangunan apa yang terkenal di Tiongkok atau di Cina? Yang tahu? Yang panjang? Tembok Cina, ya. Nah, supaya kalian siap untuk belajar hari ini dan kita perlu fokus yang tinggi untuk belajar, ada video menarik untuk kalian. Silakan hentikan dulu aktivitasnya, pulpennya ditaruh, kertasnya ditaruh, yang nyaman ya. Sudah siap? Sekarang ini apa yang diarahkan oleh video ya? Langkah pertama,
Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Kan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau perasaan itu, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan video itu? Apakah ada yang mengantuk? Saking semangatnya atau saking nyamannya, rasanya kok melayang kejar kemana-mana, tiba-tiba, dibangunin lagi dengan adanya. Ada yang merasa ngantuk? Oh ada? Ada ya, saking nyamannya itu sampai merasa ngantuk. Ada yang seperti itu. Nah, ada sedikit testimoni dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar apa yang disampaikan di dalam video tadi? Bagaimana perasaan kalian? Sekarang
Ngantuk. Oke, ada yang ngantuk nih jujur. Saking nyamannya Pak di sana. Ada lagi? Relax. Ada lagi? Tenang ya, harapannya sudah relax, sudah tenang, berarti siap untuk belajar ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita panggil dulu ilmu-ilmu yang bertebaran di sekitar kita. Ya, ilmu-ilmu yang pernah kalian pelajari waktu sekolah dulu di kelas 7 maupun SD ya. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat bentuk segitiga siku-siku? Pernah. Coba lihat di sekitar kalian, di manakah bentuk segitiga siku-siku? Papan tulis. Oke, di bagian yang mana papan tulis ada siku-sikunya? Tiga. Maka akan membentuk segitiga siku-siku. Betul. Ada lagi? Meja kalian bentuknya apa itu? Persegi panjang. Kalau ini jelas juga akan membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi semuanya pernah melihat yang namanya segitiga siku-siku ya. Bentuknya seperti apa? Kalian sudah tahu. Lanjut nih. Apakah kalian tahu hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku? Ada yang tahu hubungannya? Atau mungkin nggak sih kita bisa membuat segitiga siku-siku dengan panjang yang terserah kita mau bikin berapa? Mungkin nggak? Bisa nggak? Mungkin bisa Pak, mungkin enggak Pak. Nah, bisa kita misalkan ambil panjang berapapun nih, terus kita gabungkan jadi satu segitiga. Bisa nggak kita bikin segitiga siku-siku? Mungkin atau tidak? Menurut kalian? Mungkin ya. Nanti mungkin akan terjawab beberapa pertanyaan kita terjawab ya. Oke. Nah, di dalam kehidupan ya, tadi kalian lihat ada bentuk yang namanya papan tulis, papan potong, sekitaran putih akan menghasilkan segitiga siku. Nah, di kehidupan kita banyak sekali kita temukan hal-hal yang berkaitan dengan segitiga siku. Contohnya yang akan ditampilkan di dalam video berikut ya. Silakan dilihat dulu ya. Ada sedikit video untuk kalian. Halo sahabat edukasi, bagaimana? Kapan terakhir kali kalian main layang atau membuat layang-layang sendiri gitu? Ternyata kita kalau membuat layang-layang itu seperti lagunya itu kan ambil dulu sebatang, kutimbang dengan benar dan segala macam. Nah, itu ternyata ada konsep-konsep matematika yang berlaku di situ karena titik ketemuan di garis yang di tengah, kemudian benang yang kita ambil dari sisi luarnya, bambu yang kita dari lain-lain itu, semua itu ternyata membentuk segitiga yang mana siku-siku dan benang-benangnya itu membentuk sisi miring dari segitiga yang di situ mencerminkan tentang rumus Pitagoras. Nah, apa itu teorem Pitagoras? Teorem Pitagoras itu adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku.
Jadi bunyi teorem Pitagoras itu adalah pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi pengikutnya, atau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, seperti terlihat pada gambar, sisi miringnya itu C, lalu sisi siku-sikunya itu ada A dan B. Maka sesuai dengan rumus Pitagoras dikatakan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Hal yang sama bisa kita lakukan dengan yang lain, jadinya dengan hubungan itu kita bisa lihat bahwa A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Hubungan ini juga kita bisa gunakan untuk mencari sisi B, di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorem Pitagoras kita dapat menentukan panjang sebuah sisi pada segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui, atau kita bisa menentukan panjang sisi yang lain ketika dua panjang sisi yang lainnya diketahui. Tuh ya. Terus dulu. Nah, apa tadi video yang ditampilkan di depan? Tentang kita flashback dulu nih. Di video awal itu ada dua orang ya, tapi tidak disebutkan namanya. Apa yang mereka kejar? Layang-layang ya. Siapa yang di sini bikin layang-layang? Bisa bikin layang-layang? Bisa ya. Ada yang perempuan juga bisa bikin layang-layang. Terus ya. Di layang-layang itu ya ada kerangkanya. Kerangka yang mendatar dan tegak ya, yang berpotongan tegak lurus. Nah, kalau kita bikin benang di sepanjang pinggirnya, maka itu akan berubah menjadi sisi miring. Nah, kalau kalian lihat tadi, ada juga yang menyampaikan bahwasanya sisi miring itu adalah panjangnya seperti jumlah dari sisi-sisi yang lain. Nah, misalkan kalau misalkan benangnya kita panjangin dikit, apa akibatnya pada layang-layang? Layang-layangnya kira-kira seimbang apa? Ya, kalau benang kita tarik sepanjang dikit, ya pasti layang-layangnya tidak seimbang. Kita kembali lagi ke persepsi tadi. Ya, berarti setiap segitiga itu sisi-sisinya sudah ditentukan, terutama sisi segitiga siku. Jadi tidak sembarangan bisa kita membuat panjang dari segitiga siku. Ya. Next kita lanjut. Kita mau ngapain sih hari ini? Kita mau ngapain? Betul. Oke, ada yang bisa membaca? Kahel tolong bacakan. Kita mau ngapain sih hari ini? Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Menemukan dan memahami konsep dasar teorema Pitagoras melalui eksplorasi sendiri. 2. Membuktikan teorema Pitagoras dengan bantuan alat peraga sederhana. Oke, hari ini kita akan menemukan dan memahami konsep dari teorema Pitagoras dengan eksplorasi sendiri. Artinya kalian mencari sendiri, meneliti sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan teorema Pitagoras dengan alat sederhana yang akan nanti bisa kalian ceritakan ya. Yang akan kalian buat itu yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sedikit hari ini kita akan belajar menggunakan model discovery learning. Ini step-stepnya yang akan kita ikuti dari langkah 1 sampai dengan langkah ke-6. Oke, yang pertama kita beri rangsangan dulu. Nah, ini adalah gambar beberapa macam segitiga. Ini ada segitiga apa? Ada yang bisa menentukan? Kalau udah kan Oke, tolong satu orang untuk membacakan cerita ini. Tiga, tolong bacakan ini. Rangsangan.
Kacamata yang ini di dalam kehidupan pasti ada yang melibatkan matematika. Dalam hal ini merupakan kalau memang kita beroperasi. Nah, habis ini kita akan membuat sebuah diskusi dalam kelompok yang nanti kalian akan bagi menjadi beberapa kelompok. Urutan kelompoknya akan Bapak tampilkan di bawah. Ya, ada 5 kelompok. Ya, silahkan duduk berkelompok sesuai anggota kelompok masing-masing. Ya, di mana kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Tentukan saja tempatnya menurut kalian yang nyaman. Ya. Silakan kelompok 1. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah menentukan anggota kelompok. Tulis dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian di situ ada petunjuk kerja. Silahkan dibaca dalam hati bersama kelompoknya masing-masing. Diikuti step by step-nya untuk mengerjakan lembar kerja kalian masing-masing. Ya, boleh dimulai dari sekarang. Ya, waktunya nanti selama 20 menit untuk menyelesaikan KKD. Boleh, silakan dimulai dulu. Ulang lagi nanti ini ya. Baik. Ini sebelum Mas Ki. Sudah selesai? Stop ya pekerjaannya. Kita lanjut ke pembuktiannya, ke verifikasi. Jadi nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan secara bergantian. Kemudian kelompok yang lain menanggapi, boleh memberikan saran, boleh memberikan pertanyaan atau tambahan kepada kelompok yang di depan. Ya, oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Olive, Rangga, Kartika, Desi, dan Rahel. Silakan. Kita lanjut untuk kelompok kedua. Kelompok 2 itu Devan, Bayu, Rizky, Novel, dan Vino. Silakan. Berikan biar mengingatkan kepada kita semua ya. Lanjut kelompok 3. Tari, Dampa, Abidin, Noni, dan Roda.
kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sudah dibuktikan dengan 2 percobaan yang kamu lakukan. Yang pertama menggunakan 3 buah. Nah, Bapak akan berikan kalian yang pertama adalah lembar refleksi diri kalian ya. Selama mengikuti tugas kalian hari ini, silakan ditulis apa yang kalian rasakan di kertas yang akan Bapak berikan secara individu ya. Kemudian ini ada soal evaluasi untuk hari ini ya. Jadi nanti silahkan dijawab di halaman belakang ya. Bapak berikan waktu selama 10 menit ya. Oke, cukup. Silakan dikumpulkan di depan. Oke, baik ya. Kita buat simpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini mengenai teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Bagaimana punya? Jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga. Segitiga yang besar sudutnya berapa? 90 derajat. Oke, baik. Bapak kira pelajaran kita sudah selesai untuk pertemuan di hari ini. Silahkan satu orang pemimpin berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran. Hari ini Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran hari ini Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Adi Nintias Widya Purnamingrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Waringin. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu Hafidhah selaku pengajar praktik dan Pak Agit, guru matematika di SMP Negeri 2 Pangkalan. Oke, selamat siang Bu Hafidhah, selamat siang Pak Agit. Apakah bisa kita mulai percakapan pasca observasinya? Bisa. Bagaimana kabar Pak Agit hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Pak Agit, kita kemarin sudah melaksanakan rangkaian kegiatan ini Pak Agit, di mana kita sudah melaksanakan praobservasi, percakapan praobservasi. Lalu saya juga sudah melaksanakan observasi di kelas Bapak di kelas 8. Nah, menurut Pak Agit, dengan percakapan kita pasca observasi ini, harapan Pak Agit apa? Harapan saya, Bu, dari percakapan ini nanti saya mendapatkan hasil bahan pengembangan diri saya sebagai seorang guru, di mana nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas di pertemuan selanjutnya. Sebagai bahan peningkatan kualitas pembelajaran ya. Lalu Pak Agit, ini nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan dengan Pak Agit. Silakan nanti Pak Agit menyampaikan apa perasaan Pak Agit sesuai dengan kemarin Pak Agit observasi. Bagaimana perasaan Pak Agit kemarin selama observasi ada saya kemarin? Baik. Untuk perasaan saya yang pertama adalah lega, Bu, karena sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diobservasi oleh Ibu Wida. Kemudian saya juga merasa senang karena mendapatkan nanti dari Ibu Wida bisa mendapatkan bahan pengembangan untuk saya demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Jadi perasaannya lega ya Pak? Yes. Walaupun ada saya ya Pak? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah.
Ini Pak, kemarin kan yang dari kegiatan kemarin pasti kan ada kelemahan dan kelebihan yang kemarin Pak Agit melakukan pembelajaran. Kira-kira menurut Pak Agit sendiri kelemahan dan kelebihan yang Pak Agit rasakan kemarin pada saat pembelajaran? Baik, yang pertama untuk kelebihan saya yang saya pahami kegiatan pembelajaran kemarin, yang pertama itu dari segi pengelolaan kelas. Saya berhasil mengelola kelas saya supaya kondusif, siap untuk menerima kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya bisa membuat siswa saya menjadi lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika, karena memang dalam pembelajaran matematika itu perlu fokus agar tidak terganggu dengan suasana-suasana yang lain. Kemudian untuk kelemahan dari saya sendiri, yang pertama adalah yang saya rasakan, yaitu dari segi memanage waktu untuk kegiatan dalam pembelajaran tersebut. Karena ada beberapa kegiatan yang waktunya itu tidak cukup atau berlebih, sehingga mempengaruhi kegiatan pembelajaran setelahnya. Kemudian yang kedua, saya juga ketika interaksi dalam bimbingan itu, karena dalam bentuk kelompok, saya belum maksimal dalam memberikan bimbingan untuk setiap kelompok tersebut. Jadi kurang merata bimbingan yang saya lakukan untuk setiap kelompok. Saya kembali tadi ya Pak Agit, kelebihannya dalam pengelolaan kelas sudah bagus. Lalu yang kedua, dapat memfokuskan siswa dalam pembelajaran. Kelemahannya di manajemen waktu, di mana ada proses pembelajaran yang waktunya berlebih, sehingga di pembelajaran kegiatan yang lain kurang waktunya, Pak. Lalu ada kelemahannya interaksi bimbingan yang kurang maksimal. Hal ini sejalan Pak dengan kemarin yang saya observasi Bapak. Ini saya sampaikan, di mana kemarin Bapak dalam strategi pembelajarannya menggunakan diferensiasi, terintegrasi dengan PSE, itu sudah sudah terlihat. Lalu yang kedua, model pembelajaran discovery learning mungkin Pak ya kemarin, dan sintak-sintaknya saya lihat juga sudah sesuai, urutannya juga sama sesuai dengan sintak discovery learning. Lalu metode pembelajaran menurut diskusi kelompok, dan area pengembangan kemarin Pak Agit mengatakan di pra observasi itu bahwa area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang saya lihat kemarin di pengembangan pengetahuan, Pak Agit memberikan stimulus mengenai segitiga siku-siku itu kemarin. Lalu ada juga dengan adanya stimulus itu siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Agit. Lalu juga ada Pak Agit membuktikan tujuan pembelajarannya dengan alat peraga. Lalu ada pengerjaan LKPD yang diberikan. Ini ada beberapa hal yang saya saya soroti kemarin pada saat pembelajaran Pak Agit itu. Pak Agit sudah mendatangi kelompok satu persatu dengan baik. Jadi semua kelompok terakomodasi dengan Pak Agit. Kelompok yang satu ingin bertanya dengan Pak Agit, artinya Pak Agit mendatangi. Kelompok yang lainnya juga sama seperti itu. Lalu adanya video pembelajaran kemarin ya Pak Agit, itu membuat siswa lebih memahami pelajaran matematika dengan segitiga siku-siku yang kemarin. Lalu dalam pembagian kelompok ini kemarin Pak Agit langsung membagi kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 anaknya A, B, C, D. Itu mungkin bisa diberikan alasan kenapa kelompok 1 anaknya seperti ini gitu. Lalu yang kedua, selanjutnya simpulannya Pak Agit. Mungkin sebelum Pak Agit menyimpulkan, kalau kemarin saya lihat kan Pak Agit langsung menyimpulkan sendiri itu alangkah baiknya kalau
siswanya juga ikut berperan dalam memberikan kesimpulan seperti itu ya Pak Agit. Nah selanjutnya Pak, tadi saya sudah menyampaikan area pengembangan yang Pak Agit yang ingin kembangkan. Nah, kira-kira kemarin menurut Pak Agit nih, pada saat proses pembelajaran itu, apakah Pak Agit sudah melaksanakan atau sudah melakukan area pengembangan itu sudah dapat terlaksana dengan baik? Untuk pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu area pengembangannya ada yang dari siswa maupun dari diri saya sendiri. Kalau dari siswa saya sudah melaksanakan area pengembangannya di bagian pengetahuan dan keterampilannya, seperti memahami dan menemukan konsep teori matematika dan eksplorasi mandiri dari penggunaan KPT tersebut. Kemudian juga untuk membuktikan teorema Pythagoras dengan alat peraga yang mereka hasilkan setelah mengikuti kegiatan berupa penulisan informasi di karton. Kemudian untuk area pengembangan dari diri saya sendiri yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang saya ambil itu adalah berbasis konten yang saya siapkan, konten dari mulai video pembelajaran, kemudian ada dari segi visualnya juga ada, kemudian juga saya juga ketika pembelajaran, sebelum pembelajaran saya memberikan teknik stop untuk mengendalikan atau pembelajaran emosi sosial emosional dari siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Video yang kemarin pada saat pembelajaran itu sangat membantu siswa sekali. Saya lihat kan siswa menjadi fokus, apalagi videonya juga menarik, membuat layang gitu berkaitan dengan layang-layang. Lalu yang PSE-nya Pak Agit menampilkan video di mana siswa diajak untuk rileks, untuk tenang sehingga mereka lebih fokus terhadap pembelajaran. Nah, kalau dari proses pembelajarannya Pak, itu kan Bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning gitu. Apakah menurut Pak Agit itu pembelajaran discovery learning mampu tujuan pembelajaran Pak Agit tercapai dengan menggunakan discovery learning? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin saya menggunakan model strateginya itu adalah discovery learning karena menurut saya itu adalah model yang cocok untuk menuju pembahasan mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Karena dari discovery learning itu sendiri itu adalah suatu pembelajaran yang berharap supaya siswa menemukan secara mandiri konsep dari suatu ilmu matematika. Dengan beberapa sintak-sintaknya saya lakukan dan harapannya siswa berhasil menemukan konsep itu sendiri. Nah, Pak Agit, selama proses kemarin pembelajaran, hambatan apa yang Pak Agit alami? Hambatan yang saya alami ketika kegiatan pembelajaran kemarin itu yang pertama adalah kurangnya keaktifan dari peserta didik, terutama ketika kegiatan diskusi secara kelompok. Karena ketika ada teman yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan, kemudian ada beberapa orang sibuk dengan kegiatannya dan kurang memperhatikan penyampaian dari kelompok yang ada di depan. Kemudian juga kurangnya keaktifan mereka ketika memberikan pertanyaan, tidak ada yang memberikan pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah fokus, kembali lagi kepada fokus, karena ini fokus yang saya maksud adalah ketika pertengahan sampai dengan akhir. Fokus anak-anak sudah mulai terlihat goyah, dari awal sudah disiapkan fokusnya dengan baik, tapi ketika pertengahan sampai dengan akhir fokus anak-anak sudah kemana-mana. Berarti yang pertama siswa kurang aktif ya Pak dalam diskusi kelompok. Terlihat ada siswa yang menonjol, lalu ada siswa yang hanya melihat temannya mengerjakan, lalu pada saat mereka mempresentasikan hasilnya juga kurang aktif dalam menjawab pertanyaan temannya seperti itu.
pada saat umpan balik ada temannya presentasi, mereka pun juga belum memberikan pertanyaan terhadap temannya presentasi. Lalu fokus anak, di mana tadi yang Pak Agit katakan bahwa di pertengahan hingga akhir fokus anak mulai goyah, mulai tidak konsentrasi kembali. Nah, menurut Pak Agit, dari hambatan itu alasannya apa? Kalau yang saya amati ya dari hambatan tersebut itu mungkin penyebabnya adalah pembentukan kelompok itu saya ambil sesuai dengan kemampuan awal siswa sehingga kelompok itu bersifat heterogen. Tapi karena mungkin materi yang saya tampilkan tidak sesuai dengan gaya masing-masing karena setiap anak punya gayanya masing-masing, jadi mereka seperti kurang tertarik dengan materi yang saya tampilkan seperti itu. Jadi karena tidak sesuai dengan gaya belajar itulah penyebab beberapa anak kurang aktif dan tidak fokus sampai dengan akhir. Nah, tadi kan sudah ditemukan penyebab hambatan tadi. Nah, Pak Agit akan melaksanakan untuk memperbaiki ini hambatan ini. Rencana apa yang ingin Pak Agit lakukan untuk ke depan? Untuk kedepannya mungkin saya akan membuat suatu pembelajaran di mana saya akan membuat setiap kelompok itu mengkelompokkan setiap siswa berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Mungkin ada yang gaya belajarnya auditory, kemudian visual, kemudian gaya belajar yang lain akan saya akomodir berdasarkan gaya belajarnya. Jadi rencana Pak Agit akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, karena juga lebih fokus dalam diskusi kelompoknya juga. Dari rencana aksi yang akan Bapak laksanakan ini tadi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak melibatkan siapa? Untuk rencana ke depan mungkin saya akan melibatkan rekan saya, sesama guru atau rekan sejawat saya untuk berdiskusi mengenai hambatan-hambatan yang saya alami tadi ketika kegiatan pembelajaran, beserta mungkin dari pengalaman beliau bisa memberikan solusi mengenai hambatan yang saya hadapi tadi. Berarti berdiskusi dengan rekan sejawat. Pak Agit akan mulai memperbaiki atau agar hambatan itu tidak terulang lagi, kapan akan memulainya? Mungkin saya akan mulai melaksanakan perbaikan ini di minggu-minggu ini dan saya akan terapkan di pertemuan selanjutnya atau pertemuan di minggu depan. Karena memang ada perbaikan dulu, kemudian di minggu depan baru saya laksanakan di pembelajaran di kelas. Jadi dalam minggu ini Pak Agit mulai akan melaksanakan rencana aksinya dengan melakukan diskusi dengan rekan sejawat, masukan dengan kepala sekolah juga mungkin. Lalu di pembelajaran selanjutnya nanti Pak Agit sudah mulai menerapkan apa yang menjadi rencana seperti itu, ya. Oke Pak Agit, dari pembicaraan pasca observasi ini saya dan Pak Agit sudah mengetahui dari kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran Pak Agit ini. Kira-kira Pak Agit ada yang ingin kita sharingkan lagi mengenai pembelajaran yang kemarin Pak Agit laksanakan? Mungkin cukup itu yang saya terima dari Ibu, beberapa masukan dan saran mengenai apa yang saya lakukan di kegiatan pembelajaran kemarin. Berarti percakapan pasca observasi ini bisa kita lihat tadi. Semoga dengan pembicaraan kita ini nanti ke depannya apa yang menjadi tujuan pembicaraan ini tadi Pak Agit ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di pembelajaran selanjutnya dapat tercapai. Saya ucapkan terima kasih
observasi di mana Pak Adit sudah melaksanakan kemarin rangkaian kegiatan pra observasi, lalu dapat saya observasi, saya sebagai supervisor, lalu hari ini kita sudah melaksanakan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih sekali dengan Pak Adit. Oke, saya akhiri perbincangan kita kegiatan pasca observasi ini. Saya mohon maaf apabila dalam pembicaraan ini ada yang